Halo para film lovers. Di video kali ini saya akan mengulas film yang berjudul Raya and the Last Dragon. Film ini mengandung banyak budaya dari Indonesia. Kumandra adalah sebuah negeri yang indah di mana manusia hidup berdampingan dengan naga dalam tenang dan damai. Negeri ini dilindungi para naga yang membawa kesejahteraan. Sampai suatu hari datanglah Drun, monster jahat yang membawa bencana. Apapun yang disentuh olehnya akan menjadi batu. Para naga melawan sekuat tenaga tetapi mereka kalah. Dan akhirnya naga terakhir yang bernama Sisu memusatkan semua kekuatannya dan memusnahkan Drun. Semua yang menjadi batu kembali seperti semula, tetapi para naga tetap menjadi batu. Sisu naga terakhir meninggalkan batu permata yang berisi roh para naga yang akhirnya menjadi rebutan antar kelompok di negeri Kumandra. Akhirnya negeri Kumandra terpecah belah menjadi 5 kelompok, yaitu negeri hati, ekor, cakar, tulang, dan taring. Dan mereka saling bermusuhan. Batu permata naga dilindungi oleh negeri hati. Di waktu saat ini, tepatnya di negeri hati, Raya sedang diuji oleh ketua Benja yang adalah ayahnya untuk menaklukkan rintangan yang berada di bangunan di mana batu permata naga berada. Dia membawa tuk-tuk hewan peliharaannya. Melewati berbagai rintangan, Raya pun lulus ujian dan menjadi pewaris untuk menjadi penjaga batu permata naga. Ketua Benja mengundang 4 negeri lainnya yang adalah musuhnya. Tujuannya adalah menyatukan kembali negeri ini menjadi Kumandra sehingga hidup harmonis. Ketika perwakilan 4 negeri datang, Ketua Benja menyampaikan maksudnya, tetapi mereka semua menolak rencana ini. Raya menenangkan keadaan dan mengajak mereka makan bersama. Raya berkenalan dengan Namari dari negeri Taring. Mereka terlihat begitu akrab sambil menikmati hidangan makanan bersama. Namari membuka peta dan memberitahu bahwa naga terakhir sedang tertidur di ujung sungai yang tidak diketahui setelah mengalahkan monster Drun. Namari memberikan kalung naga yang dipakainya kepada Raya. Raya pun kemudian mengajak Namari untuk melihat batu permata naga, tetapi Namari menyerangnya. Namari kemudian menembakkan kembang api ke langit dan pasukan negeri Taring datang diikuti 3 negeri lainnya. Ketua Banja masuk dari atas dan mengajak mereka bersatu dan membangun dunia yang lebih baik. Tetapi Ketua Banja terkena panah. Ketua-ketua negeri berebutan untuk mengambil batu permata naga sehingga terjatuh dan pecah. Monster Drun pun berusaha menyerang mereka namun tidak bisa karena tertahan oleh air. Ketua Benja memberikan potongan batu kepada Raya dan melemparnya ke sungai sehingga bisa selamat. Lalu dia menjadi batu. 6 tahun kemudian, Raya dan Tuk-Tuk berada di negeri Ekor dan menyaksikan semua menjadi batu. Raya sedang mencari naga terakhir. Raya berada di ujung sungai dan menemukan bangkai kapal. Dia pun masuk ke dalam, memanjatkan permohonannya dan melakukan ritual. Lalu muncullah Sisu, naga terakhir, dan berkenalan dengan Raya. Raya kemudian menceritakan bahwa Sisu sudah tertidur lebih dari 500 tahun setelah mengalahkan monster Drun. Dan saat ini monster Drun terlepas kembali karena pecahnya batu permata naga. Sisu menjelaskan bahwa di dalam batu permata naga terdapat kekuatan sihir saudara-saudaranya. Dan jika disatukan mereka dapat memusnahkan Drun dan mengembalikan seluruh Kumandra. Namari juga sedang mencari naga terakhir dan berada di lokasi yang sama, tetapi Raya dan Sisu sudah meninggalkan tempat itu. Raya dan Sisu masuk ke dalam gua yang penuh jebakan tempat ketua negeri Ekor. Mereka mencari potongan batu permata naga dan menemukan ketua yang sudah lama mati. Raya berhasil mengambil potongan batu permata naga dan memberikannya kepada Sisu. Dan seketika itu juga Sisu berubah menjadi manusia karena kekuatan sihir batu permata naga. Tiba-tiba Namari muncul dan hendak menangkap mereka. Raya berusaha lari dari kejaran Namari dengan terjun ke sungai dan menaiki kapal milik Bun. Namari yang kesal kembali ke negeri Taring untuk melaporkan hal ini pada Virana ibunya. Mereka melewati jalan dengan banyak patung naga yang sudah dipenuhi dengan tumbuhan liar. Saat malam, kapal Bun melewati perairan yang dipenuhi oleh monster Drun di sisi kanan dan kirinya. Ternyata keluarga Bun adalah korban keganasan monster Drun juga. Mereka tiba di negeri Cakar yang dibangun di atas air. Raya meminta Sisu untuk tinggal di kapal sementara dia berjalan masuk untuk mencari rumah Deng Hai, ketua negeri, karena batu permata ini disimpan oleh dia. Raya bertemu dengan Bai Toy yang adalah pencuri dan temannya 3 monyet. Mereka mencuri batu permata naga dan Raya pun mulai mengejarnya.
Sisu turun dari kapal untuk membeli barang-barang dan dia bertemu dengan seorang nenek yang menolongnya. Setelah mendapatkan kembali batu permata naga, Raya pun tahu bahwa orang tua Toy juga adalah korban dari monster drone. Raya meminta bantuan mereka sebagai pengalih perhatian untuk masuk ke rumah Deng Hai. Raya bertemu Chai dan Chai memberitahu bahwa Deng Hai sudah mati dan batu permata naga saat ini disimpan oleh ketua yang lain. Sementara Sisu dibawa oleh si nenek ke suatu tempat yang berada di perbatasan negeri. Sisu melihat patung Deng Hai dan si nenek dengan batu permata naga di tangannya meminta Sisu untuk memberitahu di mana batu permata naga yang lain berada. Raya pun muncul dan merebut batu permata naga dari tangan si nenek dan segera menuju kapal dengan membawa Sisu. Mereka pun berangkat ke negeri tulang dengan bayi Toy dan 3 monyetnya. Namari sampai di rumah dan melaporkan kepada Virana apa yang telah terjadi. Negeri mereka pun dikelilingi oleh air. Namari diperintahkan ibunya untuk mengejar Raya ke negeri tulang. Raya dan teman-temannya sampai di negeri tulang. Sisu dan Raya turun dari kapal, tetapi mereka terkena jebakan di depan pintu gerbang dan kemudian disandra oleh Tong yang adalah ketua negeri tulang. Tuk-tuk datang menyelamatkan Raya dan Sisu dan gantian Tong pun diikat oleh mereka. Namari sampai ke depan pintu gerbang negeri tulang dan Raya menemuinya untuk duel 1 lawan 1, sementara teman-temannya disuruh untuk melarikan diri. Melihat Raya kalah, Sisu datang menolongnya dalam wujud naga yang membuat Namari terkejut dan terdiam. Raya dan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka ke negeri Cakar. Tong pun memberikan batu permata naga kepada Sisu dan memberinya kekuatan baru, yaitu mengendalikan hujan. Sisu membawa Raya ke negeri hati dan memperkenalkan saudara-saudaranya yang sudah menjadi batu. Sisu pun menceritakan bagaimana saudara-saudaranya menyatukan kekuatan untuk menciptakan permata naga dan memberikannya pada dia untuk memusnahkan drone. Raya mendatangi patung ayahnya dan berencana untuk mendekati Namari dan memberinya kepercayaan untuk membantu mereka. Bayi Toy pun mengirimkan kalung naga yang pernah diberikan Namari kepada Raya. Raya pun menemui Namari dan Namari pun meletakkan potongan batu permata naga dan menodongkan panahnya. Sisu mengajak Namari berbicara, tetapi Namari menembakkan panahnya sehingga Sisu jatuh ke sungai dan mati. Lalu Namari segera membawa potongan batu permata naga bersamanya. Dengan matinya Sisu, air pun mengering dan monster drone mulai menyerang negeri Taring. Raya menemui Namari di negeri Taring, disusul dengan teman-temannya yang lain. Mereka berusaha menyelamatkan rakyat, sementara Raya dan Namari melanjutkan duelnya. Raya mengalahkan Namari dan berusaha keluar dari negeri Taring. Tetapi mereka terjebak reruntuhan gedung dan drone mengelilingi mereka. Raya meminta teman-temannya untuk menyatukan potongan batu permata naga. Karena akhirnya Raya tahu ini bukan soal kekuatan sihir, tetapi ini bicara tentang kepercayaan. Sehingga meskipun Sisu telah mati, mereka masih bisa memusnahkan monster drone. Raya pun menyerahkan potongan batu kepada Namari dan menjadi patung, diikuti oleh teman-temannya yang lain. Namari pun menyatukan potongan-potongan batu permata naga dan mereka hidup kembali, begitupun para naga, dan keadaan dipulihkan. Raya pun pulang ke negeri hati dan Kumandra bersatu kembali. Pesan moral dari film ini, kepercayaan itu sangat tinggi nilainya dan terpancar dari hati nurani yang tulus. Jangan sekali-sekali mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan, karena kepercayaan membawa kedamaian. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe sehingga channel ini terus berkembang.